memperbanyak rezeki. Rezeki. Maka di antara fadilah keutamaan membaca sholawat itu adalah disebutkan di belakang, pernah kita jelaskan, fa innaha tanmul malah itu bahasanya. Jadi itu bisa harta itu makin tumbuh, bukannya era tuyul. Baca sholawat itu banyak. Tumbuh bertumbuh, rezekinya bertumbuh. Kemudian watakdil hawaijah, sholawat itu dapat mengabulkan kebutuhan. Hajat penuhi sebelum sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul bersabda, man asyi syai'un, barang siapa yang sulit sesuatu apa saja terkait dengan kebutuhan, fal yuksir alaiya, tunggu maka dalam memperbanyak sesungguhnya kalau watak sifir dan bisa kesulitan. Jadi kalau susah banyak baca sholawat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, baginda Rasul bersabda, inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha, sesungguhnya lebih selamatnya kalian esok pada hari kiamat dari huru haranya aksarukum alayya sholatan fi dunya, adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat atasku di dunia. Banyak, maka berlomba-lomba, begitu berlomba-lomba baca sholawat. Kalau sudah mati kita bisa baca sholawat. Kita hidup hanya sekali, maka mumpung hidup perbanyak baca sholawat. Innahu qad kana fillahi wa malaikatihi kifayatun, sungguh ada di dalam tanggungan Allah dan para malaikat Allah ada sebuah kehidupan. Jadi kalau banyak baca sholawat, Allah yang akan menanggung. Wa inna amara bidzalika mu'minin liyusibahum alaihi, bahwasanya orang-orang mukmin sholawat tujuannya supaya mereka mendapatkan pahala atasnya. Ya tadi semua saya banyak baca sholawat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, adalah baginda Rasul bersabda begini, la yaridannal hawdu alayya aqwamun, kata baginda Rasul, niscaya ada sekelompok kaum akan mendatangi telaga atasku. Jadi Rasulullah itu punya telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Kata baginda Rasul, sekelompok orang akan mendatangi atasku. Aku tidak mengetahui mereka, tak kenal Rasulullah, tidak mengetahui mereka. Illa bikasratis sholati alayya, aku tidak mengenal mereka kecuali dengan memperbanyak sholawat atas Rasul. Jadi orang baca sholawat itu ada tandanya, yang tahu tanda itu Allah, dan Allah itu ngasih tahu baginda Rasul. Jangan dilihat jidat orang itu. Kadang-kadang orang itu dianggap banyak ibadah, banyak sujud, kalau di jidatnya itu model tanduk ada hitam. Ada kelompok-kelompok begitu, jadi jidatnya ini hitam, bahkan kadang ada nampak seperti gigi dua hitam. Kalau ditanya mengapa, hadza min asari sujud, ini adalah tanda dari banyak sujud, bekas sujud katanya. Bohong. Kalaulah orang yang sujud itu bertanda berbekas di jidat, maka orang pertama kali yang berbekas itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu tak ada bekas di jidatnya, yang ada itu Rasulullah, itu yang bekas adalah lututnya, karena banyak sujud. Nah ada kelompok-kelompok tertentu itu tidak hitam, ada dia pernah lihat? Ada hitam di sini. Ada kelompok tertentu. Kalau yang masih bujang-bujang, ada perempuan di kelompok itu suka betul dengan laki-laki yang ada tanda hitam, berarti ahli ibadah katanya. Itu ya. Nah kasus ini pernah terjadi di masa sahabat.
Di dalam kitab Qasas Sahabat itu disebutkan di masa sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar pernah kedatangan tamu. Tamu itu hitam jidatnya di sini. Dia berbentuk begitulah tamu itu. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar itu dengan begini, mengapa jidatmu hitam? Ada min azar sujud. Ini bekas sujud. Sahabat dia ngomongin begitu. Yang ngomongin kata dia bohong kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau bohong dusta. Kalau udah sujud itu menyebabkan bekas di jidat, mestinya Rasulullah orang yang pertama kali berbekas. Nah itu. Kalau nak berbekas digosok nanti kan, jadi kulit hitam. Rupanya ada caranya. Ada kelompok itu disebutkan. Jadi kalau sujud katanya. Jadi agak kasar-kasar sedikit, tekan jidat langsung dorong sedikit ke depan. Jidat ditekan, langsung dorong ke depan. Kalau ada karpet yang lebih kasar dari ini jadi dia 3 kali 4 kali insya Allah jadi. Nah, kalau agak halus mungkin 1 minggu jadi. Jadi kata Rasulullah, maka besok ada kelompok-kelompok akan mendatangi telaga baginda Rasul dan baginda Rasul tidak mengenal mereka kecuali dengan mengenali karena mereka banyak baca sholawat. Nah, umat Rasulullah besok mendatangi telaga Kausar itu setelah melintasi jembatan. Melintasi jembatan. Maka diajarkan kalau nak tak panjang jembatan itu, maka amalkan setelah maghrib, setelah subuh itu baca, setelah istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis subuh 10, habis maghrib 10. Posisi duduk tahiyat akhir jangan dirubah. Jadi tetap posisi tahiyat akhir. Khusus subuh dan maghrib. Barang siapa yang membaca itu 10 kali, maka besok jembatan Shiratal Mustaqim yang panjangnya itu perjalanan 500 tahun itu jadi sehasta 2 hasta. Bahkan dikatakan orangnya bisa melompat. Mudah-mudahan kita kelompok orang yang melompat. Dan kita kaum Yahudi itu disebutkan umat Rasulullah besok. Umat Rasulullah besok itu yang akan melintas sirat itu berbanyak ragam